Baiklah, di sini kami akan menjelaskan IRD dari aplikasi yang kami buat. Dalam IRD ini terdapat dua user, yaitu admin dan dosen. Di mana login di sini adalah relasi antara admin dan user untuk dapat mengakses aplikasi. Kemudian dosen dapat melihat jadwal serta ruangan. Kemudian ada admin. Admin mengelola mata kuliah, ruangan, serta jadwal. Begitupun sebaliknya, ruangan, jadwal, dan mata kuliah dapat dikelola oleh admin. Oke, perkenalkan saya Eben. Saya dari kelompok 5, kelas TRPLA Malam. Di sini saya akan menjelaskan database dari aplikasi kami yang berjudul Informasi Perjadwalan Kuliah. Di sini kami memakai nama database lecture. Database lecture memiliki 6 tabel dengan beberapa atribut dalamnya. Tabel pertama itu tabel admin. Struktur tabel admin yaitu dengan atribut ID admin sebagai primary key, kemudian username dan email. Kemudian tabel dosen, struktur tabel dosen memiliki 5 atribut, yaitu yang pertama ID dosen, nama dosen, kode matkul, dan email dengan ID dosen sebagai primary key dan kode matkul sebagai foreign key. Untuk tabel ketiga itu jadwal, struktur tabel jadwal itu yang pertama ID jadwal, nama dosen, hari, waktu, nama matkul, kelas, dan keterangan dengan ID jadwal sebagai primary key. Kemudian mata kuliah, strukturnya itu yang pertama ID matkul, nama matkul, dan kode matkul dengan ID matkul sebagai primary key dan kode matkul sebagai foreign key. Kemudian tabel ruangan, struktur tabel ruangan yaitu yang pertama ID ruangan, hari, lantai, nama ruangan, dan keterangan dengan ID ruangan sebagai primary key. Kemudian tabel terakhir yaitu strukturnya itu yang pertama ID user, kedua nama user, email, password, dan level dengan ID user sebagai primary key. Untuk web sepintas penjelasan itu seperti ini. Ini adalah tampilan awal web kami. Di sini ada daftar dosen. Kita dapat memilih tiga nama dosen. Yang pertama Supardianto. Ketika klik Supardianto, ketika kita submit, maka akan memunculkan jadwal dosen Supardianto. Kita back, kemudian ketika kita ingin memilih jadwal Hamdani Arif dan submit, maka akan muncul jadwal Hamdani. Di sini ada fitur login, di mana fitur login ini menginputkan atau membutuhkan email dari user untuk kebutuhan notifikasi dari aplikasi kami. Di sini saya akan menginputkan terlebih dahulu untuk user seperti Hamdani Arif, kemudian passwordnya itu sebagai berikut, kemudian klik submit. Nah, di sini adalah tampilan untuk jadwal dari Pak Hamdani. Seperti ini dari hari Senin sampai hari Jumat dengan atribut dengan tabel hari, waktu, nama, mata kuliah, kelas, dan keterangan. Di sini kita dapat melihat juga di sidebar yaitu di ruangan. Nah, di sini pada ruangan ini kita memilih mengecek atau melihat info ruangan yang dipakai atau tidak dipakai. Contohnya untuk pemilihan hari, misalkan di sini hari Senin, kemudian pilih lantai. Lalu kita klik submit, maka akan muncul daftar ruangan dengan keterangan sesuai hari yang dipilih. Kemudian kita untuk keluar, kita login dengan ID dosen seperti ini. ID dosen di sini bertugas untuk create, read, update, and delete. Jadi admin untuk mengelola aplikasi di sini. Yang pertama di sini ada fitur edit, di mana fitur edit ini untuk mengupdate keterangan atau
nama-nama di sini untuk diedit. Misalkan di sini saya akan membuat keterangannya diganti menjadi daring, kemudian save change, maka keterangan di sini akan berganti menjadi daring. Di sini juga kita memiliki fitur kirim email, di mana ketika kita klik kirim email ini, email tersebut akan terkirim ke email berdasarkan user yang berkontribusi dalam aplikasi ini. Misalkan email Pak Amdani Arif atau Pak Noper, seperti itu. Ketika kita klik, maka akan muncul seperti ini, message has been sent. Jadi di sini sudah terkirim emailnya. Kemudian di admin juga ada fitur ruangan. Di sini fitur ruangan untuk mengedit ruangan yang tidak dipakai atau dipakai. Misalkan seperti ini, kita edit, kita selectionin lantainya, ruangan, kita input tower A 11.3A dengan keterangan status tidak dipakai. Dan save change, maka di sini akan berganti nama ruangan dengan keterangannya akan terganti sesuai yang kita inginkan. Mungkin kalau kita login, mungkin cukup sekian dari penjelasan aplikasi kami dan kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.